laporan pelanggan di program Solis Resto. Untuk laporan pelanggan kita buka di laporan, kemudian pos, kemudian pelanggan. Di sini ada beberapa submenu lagi. Kita pilih yang pertama, laporan pelanggan. Di sini menampilkan pelanggan-pelanggan yang sudah terdaftar. Bagian atas ini ada beberapa opsi yang bisa dicentang. Contohnya, kalau kita mau munculkan nomor telepon seperti ini, berarti kita centang di handphonenya. Kalau mau memunculkan alamat email, kita centang di emailnya. Jika tidak mau munculkan, hilangkan centangnya. Jadi semua ini bisa dirubah sewaktu-waktu. Yang kedua yaitu laporan analisa detail pelanggan. Kalau kita lihat di sini, tanggalnya bisa di filter, kemudian customer-nya atau pelanggan kita pilih. Misalnya kita pilih pelanggannya Dinda, kemudian kita search. Maka di sini akan muncul datanya sebagai bahan analisa. Yang akan muncul itu seperti tanggal lahirnya, mungkin kalau pas ulang tahun dia bisa dikasih voucher seperti itu. Kemudian rata-rata tamu yang diajak makan itu berapa, menu favoritnya apa, seperti ini. Menu favoritnya itu french fries, tabel favoritnya juga bisa muncul, total transaksi selama periode ini ya, juga di sini akan bisa muncul. Payment favorit, artinya tipe pembayaran yang paling sering dia pakai itu apa, akan muncul juga di sini. Contoh ini dia paling sering pakai cash ya. Last date, jadi kapan dia terakhir datang. Jadi dia datang tanggal ini. Ini nomor bilnya di meja ini dengan nominal transaksi tertera di sini. Kalau dia punya deposit juga akan muncul di sini. Jadi total belanjanya dia senilai ini. Kalau ada reward point akan muncul di sini. Kemudian ini di bawah akan muncul menu-menu favoritnya dia. Ya, jadi dari food apa favoritnya yang sering dia pesan, ini akan muncul. Beverage-nya juga akan muncul. Jadi ini bisa sebagai bahan analisa sehingga bisa kita tawarkan pada saat dia datang. Dengan kita tahu menu-menu apa yang biasa dia order, tentunya ini akan menjadi nilai tambah. Jadi tamunya, pelanggannya itu merasa, oh ternyata restoran ini tahu atau restoran ini ingat apa yang biasanya dia pesan. Jadi dia merasa lebih diperhatikan. Di bagian bawah juga akan muncul ya tipe pembayaran yang biasanya dia pakai selama periode yang dari atas ini. Debit BCA dia pakai berapa kali, nominalnya berapa, cash, OVO, ataupun kalau dia ada piutang di sini juga akan muncul. Kemudian dalam sebulan, contoh ini di bulan April, dia datang 3 kali. Total value-nya, total belanjanya senilai ini. Jadi ini sangat detail per customer. Kemudian laporan analisa penjualan pelanggan. Nah, kita cek dari tanggal berapa sampai tanggal berapa bisa dimunculkan. Kemudian tinggal di search. Nah, di sini akan muncul member-member atau pelanggan-pelanggan yang sudah berbelanja. Contoh di sini ada Dinda 4 kali, nilainya sekian, kemudian ada Nanda dan Suryadi. Ya. Kemudian kalau kita lihat ke bawah, average-nya, rata-ratanya juga akan muncul. Total top guest-nya, jadi berapa orang yang diajak, di sini juga akan muncul. Siapa yang paling banyak diajak makan itu akan muncul paling atas. Kemudian untuk tipenya ada dine-in, ada counter, semua akan muncul di sini. Terus member kategorinya. Kemudian dari segi gendernya, yang pria siapa aja, yang wanita siapa aja juga akan muncul. Kemudian by age-nya, jadi kisaran umurnya. Yang antara umur 0 sampai 10 tahun, 11 sampai 18, kemudian 19 sampai 60 tahun, di sini akan terdata semua. Ini juga bisa sebagai bahan analisa manajemen di resto. Jadi mungkin memberikan promo-promo, kalau misalnya banyak anak-anak, dikasih promo untuk anak-anak, atau menu untuk anak-anak ditambah, sehingga restonya semakin ramai. Kemudian laporan daftar piutang. Nah, di sini akan muncul
member-member atau pelanggan mana aja yang masih piutang. Nah, di sini akan muncul nomor referensinya, kemudian totalnya berapa, dan paling bawah juga akan ditotal. Kemudian laporan pembayaran piutang, ya kita lihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi semua member yang bayar piutang akan muncul di sini, dan di bawahnya juga akan ditotal. Kemudian ke laporan pelanggan, laporan deposit pelanggan. Jika pelanggan ada menaruh deposit, maka di sini juga akan muncul. Kalau nggak ada yang taruh deposit, maka di sini nilainya akan 0. Laporan histori deposit pelanggan, di sini akan muncul historinya per pelanggan. Jadi kapan aja dia deposit. Nah, kalau datanya ada akan muncul di sini. Karena di contoh data ini tidak ada yang deposit, makanya tidak akan muncul. Laporan daftar reward point, ini jika ada pelanggan-pelanggan yang dapat reward point, maka akan muncul di sini. Kalau di historinya itu akan muncul lebih detail, jadi tanggal berapa dia dapat reward, senilai berapa, itu akan muncul semua. Kalau untuk laporan officer check, itu biasanya officer check itu kalau ibaratnya dapat budget untuk karyawannya, itu dapat budget uang makan kayak gitu ya. Jadi boleh dipakai untuk makan di resto itu. Jadi itu biasanya dimasukkan ke officer check. Kalau untuk historinya, ya itu detailnya kapan dia dipakai, kapan dipakai officer checknya itu, senilai berapa, apakah masih ada sisa, nah seperti itu. Nah, ini laporan pemakaiannya officer checknya. Kalau sudah ada data nanti akan muncul di sini. Jadi ini bisa semua atau per karyawan. Untuk laporan yang terakhir yang berhubungan dengan pelanggan, yaitu analisa pelanggan, frekuensi dan spends-nya. Nah, di sini kita bisa lihat atur tanggalnya ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan boleh aja. Nah, di sini kita lihat dari sampel 3 member ini. Yang pertama itu dia datang 4 kali dengan value pendapatannya sekian, dan rata-rata average-nya rata-rata per sekali datangnya senilai ini. Kemudian nomor 2 ada 3 kali, nilainya ini, rata-ratanya ini. Dan yang terakhir datang sekali, nilainya ini. Jadi ini bisa sebagai bahan analisa oleh manajemen di resto tersebut. Nah, itu laporan-laporan yang berhubungan dengan pelanggan atau member.